Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Idza nudiya, ketika dipanggil, apa lissolati, salat, ketika azan salat dikumandangkan, mi yaumil jumu'ati, dari hari Jumat. Maksudnya di dalam hari Jumat, ketika azan sholat Jumat dikumandangkan, fas'au, maka cepat-cepatlah kalian, ila dzikrillahi, pada ingat pada Allah. Cepat-cepatlah untuk mengerjakan sholat Jumat. Wadharu, dan meninggalkanlah kalian, al-bai'a, pada jual beli. Wahai orang-orang yang beriman, ketika azan untuk sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka cepat-cepatlah kalian untuk menuju sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi ketika azan sholat Jumat sudah dikumandangkan, maka kalian supaya meninggalkan urusan-urusan keduniaan untuk segera persiapan mengerjakan sholat Jumat. Adapun untuk persiapan sholat Jumat itu sebenarnya tidak harus nunggu azan sholat Jumat dikumandangkan. Karena bagi orang yang awal datang ke sholat Jumat itu ada kefadalannya sendiri. Orang yang datang di awal waktu, maka dia mendapatkan pahala tambahan seperti orang yang kurban unta. Di waktu berikutnya seperti orang yang kurban sapi, waktu berikutnya seperti orang yang kurban kambing, waktu berikutnya seperti orang yang sedekah ayam, waktu berikutnya seperti orang yang sedekah telur. Berarti lebih awal di dalam mendatangi sholat Jumat itu ada kefadalan yang lebih besar. Tapi minimal setidaknya ketika azan sholat Jumat sudah dikumandangkan, kalian tinggalkan semua kegiatan-kegiatan duniawi untuk menuju dan mengerjakan sholat Jumat. Dzalikum, demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, in kuntum, jika ada kalian, iku ta'lamuna, mengetahui kalian. Demikian itu lebih baik untuk kalian. Jika kalian mengetahui, maka kerjakanlah. Ketika azan Jumat dikumandangkan, tinggalkan perniagaan, segera mendatangi sholat Jumat. Fa'idha qudiyat, maka ketika telah diselesaikan apa as-sholatu, sholat, maksudnya sholat Jumat, fantashiru, maka bubarlah kalian. Fantashiru itu sigatnya, bentuknya adalah kalimat perintah, tapi maksudnya bukan mewajibkan, melainkan memperbolehkan, mempersilahkan. Fantashiru, maka bubarlah kalian, fil ardi, di dalam bumi. Wabtaghu, dan mencarilah kalian, min fadlillahi, pada keutamaannya Allah, maksudnya rizki, ya, mencari rizki. Wadhkuru, dan ingatlah kalian Allah, pada Allah, katsiran, dengan ingat yang banyak. Walaupun kegiatannya untuk mencari rizki, mencari keduniaan, tetap supaya ingat yang banyak kepada Allah. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya sholat ya sholat. La'allakum, agar kalian ikut tuflihuna, beruntung kalian. Ketika sholat Jumat sudah diselesaikan, maka silahkan kalian bubar di bumi, dan silahkan kalian mencari dari keutamaannya Allah, mencari rizki. Mungkin yang ke sawah kembali ke sawah, ke ladang, ke kebun, ke kantor, ke pasar, dan sebagainya, silahkan. Dan ingatlah pada Allah dengan ingat yang banyak. Walaupun kegiatan utamanya untuk mencari ma'isyah, mencari rizki, tapi supaya tetap banyak ingat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan waktunya ibadah, contohnya sholat, ya tinggalkan kegiatan kalian untuk mendatangi sholat, supaya kalian beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Wa idza ra'au, dan ketika melihat mereka sahabat, tijaratan, pada perniagaan, pada dagangan, au atau lahwan, lahan. Biasanya orang-orang dahulu itu
ketika mereka membawa barang dagangan untuk menarik perhatian orang-orang supaya datang ke situ, mereka membawa atraksi-atraksi, apakah itu atraksi musik atau kemudian atraksi sulap dan sebagainya. Ya, tijaratan itu ya dagangan, lahwan itu ya hiburan-hiburan, atraksi-atraksi untuk menarik orang supaya mendatangi perdagangan mereka. Waktu itu adalah pedagang dari daerah Syam. Infandu maka bubar mereka para sahabat ilaiha menuju dagangan. Padahal waktu itu sedang mendengarkan khutbah. Wa taraku dan meninggalkan mereka kepadamu Muhammad ko iman dengan berdiri. Berdiri dalam keadaan khutbah. Ini juga menunjukkan bahwa orang khutbah itu dikerjakan dengan berdiri. Ketika para sahabat melihat dagangan atau lahan, ada pedagang dari Syam, ya, mereka bubar menuju dagangan tersebut dan meninggalkan engkau Muhammad dalam keadaan berdiri. Sampai waktu itu hanya tinggal 12 orang yang masih tetap di barisan untuk mendengarkan khutbahnya Nabi. Bahkan Nabi bersabda, seandainya semua orang lari menuju dagangan tersebut, pastilah Allah akan mengalirkan api di jurang-jurang kalian. Ya, untung saja tidak semuanya terpengaruh, masih ada yang setia mendengarkan khutbahnya Nabi. Qul berkatalah engkau Muhammad, ma adapun apa-apa indallahi yang di sisi Allah dengan tetap pahala dari sisi Allah dengan tetap mendengarkan khutbah, tidak bubar meninggalkan khutbah, iku khairun lebih baik minal lahwi daripada lahan, yaitu hiburan yang dibawa oleh rombongan pedagang itu, wa minati jarah dan daripada perdagangan. Katakanlah Muhammad, apa-apa yang ada di sisi Allah, yaitu pahala yang Allah siapkan karena kalian tetap mendengarkan khutbah, itu lebih baik daripada lahan dan daripada perniagaan, daripada kalian mendatangi pedagang tersebut yang membawa hiburan dan membawa barang dagangan. Wallahu adapun Allah ku khairur razikin, sebaik-baiknya zat yang memberi rizki. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memberi rizki. Artinya kalian harus meyakini walaupun mungkin kesempatan untuk mendapatkan rizki dengan mendatangi perdagangan, mendatangi dagangan tersebut terlewatkan karena tetap mendengarkan khutbah, yakinlah bahwa Allah memberikan rizki kepada kalian lewat jalan yang lain. Jangan karena khawatir tidak kebagian barang dagangan, wah kalau saya tidak segera datang nanti barang dagangannya diambil oleh orang lain, saya nggak jadi dapat untung. Nah, jangan sampai karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan dari barang dagangan yang ada, kemudian kalian meninggalkan Nabi yang sedang khutbah. Jangan seperti itu. Alhamdulillah sudah hatam surat Al-Jumu'ah. Kita lanjutkan surat Al-Munafikun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'aka, ketika datang kepadamu Muhammad, siapa al-munafiquna, orang-orang munafik. Qalu, berkata mereka orang-orang munafik, nashhadu, menyaksikan kami. Menyaksikan apa saja. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami menyaksikan, kami mengetahui apa saja. Yaitu pimpinannya orang munafik adalah Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah berfirman, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, ikulah Rasulullah, niscaya utusannya Allah. Innaka la Rasulullah, ini firmannya Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusannya Allah. Wallahu adapun Allah ku ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Allah mengetahui apa saja. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la rasuluh, niscaya utusannya Allah. Sesungguhnya engkau adalah utusannya Allah. Wallahu adapun Allah iku yashhadu, menyaksikan siapa Allah. Allah menyaksikan segala sesuatu.
Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik, kulakadzibuna, niscaya orang-orang yang dusta. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Kalau mereka menyatakan bahwa kami menyaksikan apa saja, itu ucapan yang dusta. Allah lah yang mengetahui dan menyaksikan apa saja. Ittakhadhu, telah menjadikan mereka orang-orang munafik, aimanahum, pada beberapa sumpah mereka. Mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka adalah orang Islam, junnatan, pada tameng, pada perisai. Fasaddu, maka mencegah mereka, ansabilillah, dari jalannya Allah, dari agamanya Allah. Orang-orang munafik menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Orang-orang munafik bersumpah kepada orang iman bahwa mereka adalah orang Islam. Tujuannya adalah supaya mereka tidak dibunuh oleh orang Islam dan hartanya tidak dirampas oleh orang Islam. Jadi sumpahnya itu bukan kok lahir batin demi Allah bahwa mereka orang Islam, tidak. Semata-mata hanya karena khawatir kalau dibunuh dan diambil hartanya. Sehingga kemudian mereka bersumpah bahwa mereka orang Islam. Hatinya tidak Islam. Fasaddu an sabilillah, maka mereka mencegah dari agamanya Allah. Kebiasaannya orang-orang munafik yang bersumpah palsu ini secara tidak langsung mencegah agamanya Allah. Jadi orang-orang non-muslim yang mengetahui perilakunya orang munafik yang suka berbohong menjadi enggan untuk masuk Islam. Karena ternyata orang-orang Islam itu suka bohong. Jadi secara tidak langsung perilakunya orang-orang munafik yang suka bersumpah palsu, suka bohong ini menjadi budiasor, menjadi orang-orang non-muslim enggan untuk masuk Islam. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, sa'a, jelek, apa-apa, kanu, yang ada mereka, iku ya'maluna, mengerjakan mereka. Sesungguhnya perbuatannya orang munafik itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Harusnya mereka itu Islamnya lahir batin. Jangan hanya sumpah demi Allah kalau Islam, ternyata batiniahnya tidak Islam. Dzalika, adapun demikian itu, amalannya orang munafik itu jelek, bi anahum, sebab sesungguhnya mereka orang-orang munafik, iku amanu, beriman mereka, beriman hanya dengan lesannya saja. Tsumma kafaru, kemudian kafir mereka, akan tetapi hatinya kafir. Fatubi'a, maka dicap sebagai orang kafir, orang munafik, opo ala qulubihim, beberapa hati mereka. Sehingga akibatnya fahum, maka mereka ikula yafqahuna, tidak memahami mereka, tidak memahami pada ayat-ayatnya Allah. Adanya amalannya orang munafik itu jelek sebab mereka beriman dengan lesan mereka, kemudian hatinya kufur. Maka beberapa hati mereka oleh Allah dicap dengan cap kekafiran, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayatnya Allah, hukum-hukumnya Allah. Harusnya orang kalau pengen selamat dunia akhirat itu keimanannya lahir batin, lahiriahnya Islam, batiniahnya juga iman. Bukan hanya lahiriahnya Islam tapi hatinya tidak Islam. Wa idza ra'aitahum, dan ketika melihat engkau Muhammad hum, pada mereka orang-orang munafik, tu'jibuka, maka mengherankan atau menyenangkan kepadamu Muhammad, opo ajsamuhum, beberapa jasad mereka. Wahai Muhammad, ketika engkau melihat pada orang-orang munafik, maka jasad mereka itu menyenangkan atau mengherankan kepadamu. Karena kalau dilihat, kelihatannya secara lahiriah mereka itu semangat di dalam ibadah, rajin di dalam ibadah. Wa iyaqulu, dan jika berkata mereka orang-orang munafik, tasma', maka mendengarkan engkau Muhammad, liqaulihim, pada ucapan mereka orang-orang munafik.
Dan ketika mereka berkata, maka kamu mendengarkan pada ucapan mereka. Dikarenakan omongannya orang-orang munafik itu enak didengar, maka setiap orang yang mendengar ucapannya orang munafik itu tertarik dan senang. Ka'anahum seakan-akan sesungguhnya mereka orang-orang munafik iku khusubun kayu musannadatun yang disandarkan. Seakan-akan mereka itu adalah kayu yang disandarkan. Ya, ini gambaran karena orang-orang munafik itu tidak punya pendirian yang kuat, tidak bisa tegas di dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, seperti itu. Yahsabuna menyangka mereka orang-orang munafik kulla sayhatin pada tiap-tiap suara yang keras alaihim atas mereka, maksudnya mengenai mereka. Mereka menyangka bahwa tiap-tiap suara yang keras, setiap ada nasihat, setiap ada ayat, setiap ada dalil, itu mengenai pada mereka. Ya, selalu merasa kenaan, selalu merasa kenaan. Padahal sesungguhnya ya si ayat tersebut, nasihat tersebut berlaku untuk umum. Tapi karena mereka tidak lahir batin di dalam agama Islam, walaupun isi nasihatnya baik dan untuk umum, mereka rumongso kenaan terus. Hum mereka orang-orang munafik, iku al-aduwu musuh. Orang-orang munafik itu walaupun kelihatannya Islam, berada di kalangannya Islam, hakikinya sesungguhnya mereka adalah musuhnya orang Islam. Maka dari itu fahdharhum, maka berhati-hatilah engkau Muhammad hum pada mereka orang munafik. Karena mereka sesungguhnya adalah musuh, kamu supaya berhati-hati terhadap orang munafik. Jangan tertipu oleh ucapan mereka, jangan tertipu oleh perilaku lahiriah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah musuh. Qatalahum, semoga melaknati hum pada mereka orang munafik. Siapa Allahu Allah, semoga orang-orang munafik itu dilaknati, diberi kejelekan oleh Allah. Anna bagaimana yufakuna dipalingkan mereka, dipalingkan dari keimanan. Bagaimana atau kok bisa-bisanya orang-orang munafik yang tinggal di kalangannya orang Islam selalu mendengarkan nasihat-nasihat yang baik di kalangannya orang Islam, melihat perilaku yang baik di kalangannya orang Islam, kok bisa-bisanya mereka dipalingkan dari keimanan, akhirnya kemudian menjadi munafik. Ya, padahal mereka tinggal di kalangannya orang-orang Islam. Wa idza qila, dan ketika diucapkan lahum kepada mereka orang-orang munafik, ta'alau kemarilah kalian, yastaghfir maka akan memintakan ampunan lakum untuk kalian, sapa Rasulullah utusannya Allah. Ketika mereka diomongi, kemarilah kalian untuk bertobat, maka utusannya Allah Nabi Muhammad akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Ketika mereka dinasihati untuk mentobati dosa-dosanya dan nanti akan dimintakan ampunan oleh Nabi Muhammad kepada Allah, lawau maka menggelengkan mereka ru'usahum pada beberapa kepala mereka. Maksudnya mereka menolak bahkan menghina. Maka mereka menggelengkan pada kepala mereka. Mereka menolak ajakan tersebut, nasihat tersebut, bahkan mereka menghina. Wa ra'aitahum, dan melihat engkau Muhammad hum pada mereka orang-orang munafik, yasudduna mencegah mereka, mencegah dirinya untuk tobat, tidak mau tobat. Wahum, sedangkan mereka iku mustakbiruna, orang-orang yang sombong. Dan engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling atau mencegah, maksudnya tidak mau bertobat. Memang orang-orang munafik itu ada orang-orang yang sombong, berpaling dari ajakan untuk tobat kepada Allah.
Sawaun sama alaihim atas mereka orang-orang munafik. Astaghfarta adakah memintakan ampunan engkau Muhammad lahum untuk mereka. Amlam tastaghfir ataukah tidak memintakan ampunan engkau lahum untuk mereka. Sama, yaitu la yaghfiru tidak akan mengampuni siapa Allahu Allah lahum pada mereka orang-orang munafik. Sama bagi orang-orang munafik. Apakah engkau memintakan ampunan untuk mereka atau engkau tidak memintakan ampunan untuk mereka? Sama, yaitu Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Surat Al-Munafikun ayat 6 ini sekaligus sebagai nasih, sebagai ganti dari surat At-Taubah ayat 80. Innallaha sesungguhnya Allah iku la yahdi tidak menunjukkan siapa Allah, tidak memberi petunjuk siapa Allah al-qauma pada kaum al-fasikina yang fasik, yaitu yakhrujuna anito'ah keluar dari ketaatan, sudah tahu pada peraturan tapi mereka melanggar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, orang-orang munafik yang sesungguhnya sudah tahu pada aturannya Allah tapi mereka nekat melanggar, orang-orang munafik seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, dibiarkan di dalam kefasikannya. Mereka orang-orang munafik yang Allah terangkan mulai dari ayat pertama, iku alladzina orang-orang yang kuluna yang berkata kepada temannya sesama orang munafik, yaitu dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk. Abdullah bin Ubay ngomong kepada teman-temannya sesama munafik, la tunfiku janganlah menginfakkan kalian, janganlah memberi nafkah kalian, alaman atas orang-orang inda Rasulillah yang di sisinya Rasulullah, para sahabat yang tinggal di dekatnya Nabi Muhammad, hatta yanfadu sehingga bubar mereka. Mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang berkata kepada temannya, janganlah kalian memberi nafkah kepada orang yang ada di sisinya Muhammad sampai mereka bubar meninggalkan Muhammad. Ini usahanya orang kafir, orang munafik, rencananya orang munafik supaya para sahabat meninggalkan Nabi Muhammad. Walillahi dan bagi Allah khazainus samawati simpanannya beberapa langit, simpanan rizkinya beberapa langit, wal ardi dan bumi. Walakinnal munafikina akan tetapinya orang-orang munafik iku la yafqahuna tidak memahami mereka. Bagi Allah simpanan hartanya langit dan bumi. Ya, simpanan harta yang ada di langit dan di bumi itu adalah miliknya Allah. Akan tetapi orang-orang munafik tidak memahami. Mereka mengira kalau mereka tidak memberi nafkah kepada para sahabat yang tinggal di dekatnya Nabi, maka para sahabat tidak akan bisa makan. Sehingga kemudian mereka pergi meninggalkan Nabi Muhammad. Mereka tidak paham bahwa simpanan hartanya langit dan simpanan hartanya bumi itu adalah miliknya Allah. Walaupun para sahabat itu tidak diberi nafkah oleh orang-orang munafik, Allah akan memberikan rizki kepada para sahabat tersebut. Yaquluna berkata mereka orang-orang munafik, lain raja'na niscaya jika kembali dari perang Tabuk ini, ilal Madinati menuju Madinah, la yukhrijanna niscaya akan mengeluarkan sungguh, niscaya akan mengusir sungguh siapa al-azu orang yang mulia, maksud mereka ya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan, minha dari Madinah, al-adzalla pada orang-orang yang hina, maksud mereka Nabi Muhammad dan para sahabat. Orang-orang munafik berkata, jika kita sudah tiba di Madinah, pastilah orang-orang yang mulia, yang mereka maksud adalah mereka sendiri, orang-orang munafik,
akan mengusir pada orang-orang yang hina. Yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Ya, karena orang-orang munafik itu adalah penduduk asli Madinah, ya, mereka berencana nanti sepulang dari Madinah mereka akan mengusir para pendatang, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi kebenciannya orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay kepada Nabi Muhammad dan para sahabat itu luar biasa. Karena sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay itu adalah salah satu tokoh utama di Madinah, ya, yang nantinya akan menjadi pemimpin di Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, banyak orang-orang Madinah yang masuk Islam, sehingga ketokohannya Abdullah bin Ubay ini surut, ya, pendukungnya semakin sedikit. Bahkan karena orang Islam itu tegas, dia khawatir kalau kemudian suatu saat dia akan diusir dari Madinah, akan dibunuh oleh orang Islam. Sehingga untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak dimusuhi oleh orang Islam, dia menyatakan masuk Islam. Tapi walaupun lahiriahnya dia menyatakan masuk Islam, hatinya tidak Islam. Hatinya benci pada Nabi Muhammad dan para sahabat. Sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu, ketika ngobrol dengan teman-temannya, kebencian itu muncul, kebencian itu tampak. Contoh yang Allah ceritakan dalam ayat ini, bahwa mereka berencana untuk membuat para sahabat bubar meninggalkan Nabi Muhammad. Bahkan berencana untuk mengusir Nabi Muhammad dan orang-orang iman, para sahabat, dari Madinah. Walillahi, dan bagi Allah, dibantah, dijawab oleh Allah, walillahi, dan bagi Allah, al-izzatu, kemuliaan. Wali rasulihi, dan bagi utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Walil mukminin, dan bagi orang-orang iman, baik dari kalangannya orang muhajir maupun orang ansor. Walakinnal munafikina, akan tetapinya orang-orang munafik, ya Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan, ikulah ya'lamuna, tidak mengetahui mereka. Kemuliaan adalah miliknya Allah dan utusannya Allah, Nabi Muhammad, dan orang-orang iman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak memahami hal tersebut, sehingga mereka merasa bahwa mereka akan dengan mudah mengusir Nabi Muhammad dan orang-orang iman dari Madinah. Padahal yang memiliki kemuliaan itu adalah Allah, yang nantinya Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Ya. Mereka berencana untuk mengusir Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Kenyataannya Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, sehingga semakin lama semakin kuat kedudukan dan posisinya Nabi Muhammad di Madinah, sehingga membuat orang munafik ini semakin benci kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kum pada kalian, opo amwalukum, beberapa harta kalian yang kalian tinggal di Mekah. Wala, dan juga janganlah melalaikan pada kalian, opo auladukum, beberapa anak kalian yang kalian tinggalkan di Mekah. An dzikrillah, jauh dari ingat pada Allah. Wahai orang-orang iman, yang dimaksud adalah para sahabat muhajir yang asalnya tinggal di Madinah, kemudian hijrah asalnya tinggal di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang kalian tinggal di Mekah itu melalaikan kalian dari ingat pada Allah. Ya. Biarkanlah harta-harta dan keluarga yang ditinggal di Mekah itu tinggal di sana, tidak usah diurusi. Jangan sampai karena ngurusi dan memikirkan harta dan keluarganya yang ditinggal di Mekah, kemudian lupa pada ingat pada Allah. Waman, dan barang siapa yaf'al, yang mengerjakan dia lalai dari ingat pada Allah gara-gara sibuk ngurusi harta dan anak, zalika, pada demikian itu kelakuan, faulaika, maka demikian itu mereka, mereka iku al khasiruna, orang-orang yang rugi. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, ya, lalai dari ingat pada Allah gara-gara sibuk ngurusi harta dan anaknya,
maka mereka adalah orang-orang yang rugi karena mementingkan urusan dunia, meninggalkan urusan akhirat. Wa anfiku, dan menginfakkanlah kalian mimma, sebagian dari apa-apa, razaqnakum, yang telah memberi rizki aku Allah kum pada kalian, min qabli ayyatia, dari sebelumnya datang, ahadakum, pada salah satu kalian, opo al mautu, kematian. Akhirnya fayaqula, maka berkata sapa ahad, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhortani, hendaklah mengakhirkan engkau ni padaku, jangan engkau matikan dulu aku, ila ajalin, pada tempo, pada waktu qoribin, yang dekat. Fa'as sodakoh, maka akan sodakoh aku, wa akun, dan akan jadi aku, minas solihin, dari golongannya orang-orang yang solih. Dan menginfakkanlah sebagian dari harta yang telah kuberikan kepada kalian, ya, sebelum kematian datang pada salah satu kalian. Akhirnya dia berkata, wahai Tuhanku, hendaklah engkau mengakhirkan aku pada tempo yang dekat. Ya Allah, saya jangan dimatikan sekarang, ya Allah, berilah saya tempo, ya, untuk hidup di dunia. Fa'as-sodaka wa aku minas solihin. Aku berjanji, aku akan menyodakohkan hartaku, dan aku akan jadi orang yang solih. Ketika masih hidup dia pelit, tidak mau sodakoh, tidak mau beramal solih, tidak mau ibadah. Begitu kedatangan kematian, ya, dia memohon kepada Allah supaya kematiannya ditunda, memohon kepada Allah supaya dikembalikan hidup di dunia lagi, dan berjanji akan sodakoh, berjanji akan jadi orang yang solih, orang yang ahli ibadah. Dijawab oleh Allah, wala yu'akhiru, dan tidak akan mengakhirkan, maksudnya tidak akan menunda, siapa Allahu Allah, nafsan, pada diri, idza jaa, ketika datang, opo ajaluha, ajal kematiannya diri. Allah tidak akan menunda seseorang ketika ajal kematiannya telah datang. Kalau sudah waktunya mati, ya tetap akan mati, tidak akan diundur oleh Allah. Artinya bagaimana? Orang yang ketika masih hidup, masih sehat, masih punya rezeki, dia pelit, tidak mau sedekah, dia malas, tidak mau ibadah, kemudian mati, maka yang bisa dia perbuat hanya menyesal. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Dia menyesal kenapa dulu tidak sedekah, tidak ibadah, mengajukan permohonan kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, ditunda kematiannya, tidak dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu kita yang masih hidup, masih sehat ini, mengetahui bahwa orang yang tidak mau sedekah, tidak mau ibadah pasti menyesal, maka jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Mumpung masih hidup, masih sehat, masih punya harta, ya, gunakanlah harta kita untuk sedekah. Gunakanlah hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Wallahu, adapun Allah, ku khabirun, maha waspada, bima, pada apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kalian. Allah maha waspada terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Allah tahu, Allah mencatat, dan nanti Allah akan menghisap dan membalas amalan kalian. Sudah hatam surat Al-Munafikun, kita lanjutkan surat At-Taghabun. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu, mensucikan, lillahi, kepada Allah, ma, apa-apa, fis samawati, yang di dalam beberapa langit, wa ma, dan apa-apa, fil ardi, yang di dalam bumi. Segala sesuatu, semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, mensucikan kepada Allah,
mensucikan kepada Allah, memuji kepada Allah, mengagungkan kepada Allah, salat kepada Allah. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana caranya mereka mensucikan kepada Allah, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 44. Matahari yang mensucikan kepada Allah, bulan yang mensucikan kepada Allah, gunung yang mensucikan kepada Allah, langit yang mensucikan kepada Allah, lautan yang mensucikan kepada Allah. Cuman kita tidak tahu bagaimana prakteknya semua itu di dalam mensucikan kepada Allah. Lahu bagi Allah al-mulku kerajaan, walahu dan bagi Allah alhamdu segala puji. Semua kerajaan adalah miliknya Allah. Yang berkuasa itu hanya Allah. Semua puji itu juga bagi Allah. Wahuwa sedangkan Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu iku qadirun maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Huwa adapun Allah iku alladzi dzat khalaqakum yang telah menjadikan siapa zat, menciptakan siapa zat kum pada kalian. Faminkum maka sebagian dari kalian kafirun ada orang yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah Rasul. Wa minkum dan sebagian dari kalian mukminun ada orang yang iman. Allah adalah zat yang menciptakan pada kalian. Sebagian kalian ada orang yang kafir, sebagian dari kalian ada orang yang iman. Wallahu adapun Allah bima pada apa-apa ta'maluna yang mengerjakan kalian iku basirun maha melihat. Allah maha melihat pada apa-apa yang kalian kerjakan. Tidak ada satupun amalannya manusia yang terlepas dari pengawasannya Allah. Ya, semua diketahui oleh Allah, dicatat oleh para malaikat dan nanti di hari kiamat akan dihisab. Yang iman dimasukkan ke dalam surga, yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Khalaqa telah menciptakan siapa Allah as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan pada bumi, bil haqi dengan hak. Ada tujuannya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, ada tujuannya. Ya, menjadi bukti kekuasaannya Allah, sehingga manusia bisa berpikir bahwa semua itu adalah ciptaannya Allah. Berarti Allah maha pencipta. Kemudian membuat manusia beriman kepada Allah. Wasawarakum dan memberi rupa siapa Allah kum pada kalian. Fa'ahsana maka memperbaiki siapa Allah suwarakum pada rupa kalian. Dan Allah memberi rupa kepada kalian ketika kalian masih dalam rahim ibu kalian. Maka Allah memperbaiki rupa kalian. Allah menciptakan kalian dengan sempurna. Sebaik-baiknya makhluk ciptaannya Allah itu adalah manusia. Ya. Diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya bentuk dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan jin, itu bentuknya manusia yang paling baik. Wa ilaihi dan kepada Allah al-masiru tempat kembali, dan tempat kembali kepada Allah. Maksudnya besok di hari kiamat ketika Allah membangkitkan semua makhluk, semuanya akan kembali menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya waktu di dunia. Kalau kalian waktu di dunia bisa bertafakur terhadap ciptaan-ciptaannya Allah, ya, bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya Allah, contohnya rupa yang ada pada diri kalian itu adalah pemberian dari Allah, kemudian beriman kepada Allah, maka besok di hari kiamat kalian akan beruntung, selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Tapi kalau kalian tidak mau bertafakur terhadap ciptaan-ciptaannya Allah, tidak mau bersyukur pada kenikmatannya Allah yang Allah berikan kepada kalian, sehingga kemudian kalian kafir, nuruti hawa nafsu, berbuat maksiat, maka besok di hari kiamat kalian akan rugi karena dimasukkan ke dalam neraka. Ya'lamu mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa fis samawati yang di dalam beberapa langit,
wal ardi dan bumi. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah ma pada apa-apa tusirruna yang menyamarkan kalian, disamarkan sehingga tidak diketahui oleh orang lain atau disamarkan di dalam hati. Wama dan apa-apa tu'linuna yang menampakkan kalian, ucapan yang ditampakkan atau perbuatan yang ditampakkan. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian samarkan dan apa-apa yang kalian tampakkan. Semua perbuatan kita diketahui oleh Allah. Maka supaya hati-hati, jangan sampai di situ mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang maksiat, yang nantinya akan merugikan pada diri kita sendiri. Ya, perbanyaklah amal-amal yang baik. Wallahu adapun Allah ku alimun maha mengetahui bidzatis sudur dengan keadaannya beberapa hati. Allah maha mengetahui dengan keadaannya beberapa hati. Akan tetapi perbuatannya hati itu belum akan dicatat oleh Allah sebagai amal sebelum ditampakkan. Orang punya angan-angan jelek, sebelum dia mengerjakan atau mengucapkan kejelekan tersebut, maka belum ditulis oleh Allah sebagai amalan. Ya. Kalau sudah dikerjakan dengan ucapan, dengan perbuatan, baru di situ ditulis sebagai amalan. Alam ya'tikum, adakah belum datang kum pada kalian orang-orang kafir Mekah? Apa naba'ul ladzina, ceritanya orang-orang kafaru yang kafir mereka min qablu dari sebelumnya, sebelum kafir Mekah. Fadzaku maka merasakan mereka orang-orang kafir zaman dulu wabala amrihim pada beratnya perkara mereka atau pada bahayanya perkara mereka. Walahum dan bagi mereka adzabun siksaan alimun yang menyakitkan. Wahai orang-orang kafir Mekah, apakah ceritanya orang-orang kafir sebelum kalian, bahwa orang-orang kafir zaman dulu itu disiksa oleh Allah karena kekafiran mereka, belum datang pada kalian? Kalian sudah tahu toh ceritanya orang-orang kafir zaman dulu sebelum kalian yang disiksa oleh Allah? Fadzaku wabala amrihim, mereka merasakan beratnya perkara mereka. Orang-orang kafir zaman dulu itu di dunianya merasakan siksaan sebagai akibat dari kekafiran mereka. Di dunianya mereka disiksa oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Di dunianya disiksa oleh Allah, di akhiratnya dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah ceritanya orang-orang kafir zaman dulu itu sudah nyampe kepada kalian? Harusnya kalian menggunakan cerita itu untuk berpikir. Kalau kalian kafir Mekah tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan merintangi Nabi Muhammad, mengancam Nabi Muhammad, menganiaya Nabi Muhammad, maka kalian akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang kafir zaman dulu. Harusnya dengan mengetahui cerita-cerita tersebut, kalian bisa berpikir, kemudian memilih untuk beriman kepada Nabi Muhammad, daripada kalian kafir kepada Nabi Muhammad, kemudian mengalami siksaan seperti yang dialami oleh orang-orang kafir zaman dulu. Dzalika demikian itu, mereka mendapatkan siksaan bi'annahu, karena sesungguhnya kanat ada taktihim datang him pada mereka siapa rusuluhum beberapa utusan mereka. Maksudnya utusannya Allah yang diutus untuk mereka. Bil bayinati, dengan membawa beberapa keterangan, membawa syariat agamanya Allah dan membawa ayat mukjizat. Faqalu, maka berkata mereka, orang-orang kafir zaman dulu, abasyarun, adakah manusia yahdunana yang menunjukkan siapa manusia pada kami,
maksudnya yang jadi utusan untuk kami, bukan malaikat. Akhirnya fakafaru, maka kufur mereka, kufur terhadap utusan tersebut. Wa tawallau, dan berpaling mereka, tidak mau beriman pada utusan tersebut. Adanya orang-orang kafir zaman dulu disiksa karena ketika utusannya Allah datang pada mereka dengan membawa beberapa keterangan, membawa syariat agamanya Allah, dan membawa ayat mukjizat sebagai bukti bahwa mereka adalah utusannya Allah, maka orang-orang kafir berkata, "Abasyaru yahdunana, apakah manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Apakah manusia yang jadi utusan kepada kami?" Harusnya yang namanya utusan itu bukan manusia, harusnya malaikat. Jadi mereka tidak mau beriman kepada utusan tersebut, walaupun utusan tersebut sudah membawa ayat mukjizat, hanya dengan alasan karena menurut mereka yang pantas jadi utusan itu adalah malaikat, bukan manusia. Akhirnya mereka kufur pada utusan tersebut, dan mereka berpaling dari ajakannya utusan tersebut. Wastaghna, dan maha kaya, maksudnya tidak membutuhkan. Siapa Allah? Allah maha kaya, maksudnya Allah tidak membutuhkan kepada orang-orang kafir. Artinya kekafirannya orang-orang kafir itu tidak merugikan kepada Allah, tidak membuat hina kepada Allah. Ya. Justru malah yang rugi atas kekafiran mereka adalah diri mereka sendiri. Prakteknya mereka disiksa karena kekafiran mereka. Wallahu, adapun Allahku ghaniyun, maha kaya, ya, sehingga tidak membutuhkan pada orang-orang kafir. Ya. Hamidun, lagi maha terpuji. Allah tetap maha terpuji walaupun orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Allah. Za'ama menyatakan siapa alladzina, orang-orang kafaru yang kafir mereka, yaitu orang-orang kafir Mekah, an bahwasanya la yub'atsu, tidak akan dibangkitkan mereka. Orang-orang kafir Mekah berkata bahwa mereka tidak akan dibangkitkan dari kubur. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa nanti kalian akan dibangkitkan dari kubur untuk menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amalan kalian kepada Allah, mereka membantah bahwa kami tidak akan dibangkitkan dari kubur. Tidak ada yang namanya bangkit dari kubur. Adanya itu orang-orang mati, manusia, sebagian manusia mati, kemudian sebagian manusia yang lain lahir. Adanya itu. Bukan kok orang yang sudah mati kemudian dia dihidupkan kembali, itu tidak. Adanya ya generasi-generasi tua mati, kemudian lahir generasi-generasi berikutnya. Adanya begitu. Ini menurut orang-orang kafir. Kul, berkatalah engkau Muhammad, bala iya, warabi, demi Tuhanku, latub'atsunna, niscaya akan dibangkitkan sungguh kalian. Tsumma latunabba'unna, niscaya akan diceritai kalian, bima, dengan apa-apa, amiltum, yang beramal kalian waktu di dunia. Jawablah Muhammad, iya, demi Allah, demi Tuhanku, kalian akan dibangkitkan, bangkit dari kubur besok di hari kiamat. Kemudian kalian akan diceritani dengan amalan yang kalian kerjakan waktu di dunia. Ya diceritani, ya dihisab, kemudian dibalas oleh Allah. Kalau kalian di dunia tidak mau iman, kalian kafir, kalian berbuat maksiat, maka nanti di akhirat kalian akan menyesal, karena akan masuk ke dalam neraka. Wadzalika, dan demikian itu, membangkitkan manusia dari alam kubur, alallahi, atas Allah, iku yasirun, mudah. Dan membangkitkan manusia dari alam kubur itu mudah bagi Allah. Allah menciptakan manusia yang asalnya tidak ada saja bisa, apalagi membangkitkan kembali manusia dari alam kubur yang awalnya sudah pernah hidup, tentunya lebih mudah.
Fa'aminu maka berimanlah kalian billahi kepada Allah wa rasulihi dan utusannya Allah, maksudnya Nabi Muhammad, wan nuri dan cahaya, maksudnya Al-Quran, alladzi yang anzalna telah menurunkan aku Allah. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada utusannya Allah, Nabi Muhammad, dan cahaya yang telah aku turunkan pada Al-Quran. Wallahu adapun Allah bima pada apa-apa ta'maluna yang mengerjakan kalian iku khabirun maha waspada, dan Allah maha waspada terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui, Allah mencatat, dan Allah menceritakan, dan Allah akan membalas amalan tersebut besok di hari kiamat. Yauma yajma'ukum pada harinya mengumpulkan siapa Allah kum pada kalian, liyaumil jam'i pada harinya kumpul, yaitu hari kiamat. Dzalika demikian itu hari kiamat, iku yaumut taghabun. Ini ada yaumut taghabun, hari yang rugi. Hari kiamat adalah hari yang rugi. Ada dua pengertian. Hari kiamat disebut hari yang rugi. Yang pertama, orang-orang iman merugikan pada orang-orang kafir. Karena surganya orang iman, surganya orang kafir diwaris oleh orang iman. Yang kedua, hari yang rugi maksudnya orang-orang kafir merugi. Karena mereka masuk ke dalam neraka. Waman dan barang siapa yu'min yang beriman dia billahi kepada Allah, wa ya'mal dan mengerjakan dia sholihan pada amal yang baik, yukafir maka akan melebur siapa Allah anhu dari orang sayyiatihi pada beberapa kejelekannya orang, maksudnya dosa-dosanya, wa yudakhilhu dan akan memasukkan siapa Allahu padanya jannatin pada beberapa surga. Kenapa dikatakan beberapa surga? Karena Allah menciptakan surga itu ada 100 tingkatan. Yang berada posisinya paling tengah dan paling atas, paling tinggi, paling mulia adalah surga Firdaus. Tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya surga opo al-anharu beberapa sungai. Ada sungai air tawar, sungai arak, sungai madu, sungai air susu, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 15. Khalidina orang-orang yang kekal fiha di dalam surga abadan selamanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang baik, prakteknya dia netepi agama Islam dan mengerjakan syariat-syariat agama Islam, ya, maka Allah akan melebur dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam beberapa surga. Yang dari bawahnya surga mengalir beberapa sungai. Mereka kekal di dalam surga selamanya. Mereka hidup terus tidak akan mati, muda terus tidak akan tua, senang terus tidak akan susah, nikmat terus tidak akan rekoso. Dan ini kan demikian itu surga iku al-fauzu keuntungan al-azimu yang sangat besar. Surga itu adalah keuntungan yang sangat besar. Waladina adapun orang-orang kafaru yang kafir mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman pada Al-Quran. Wa kadzabu dan mendustakan mereka bi ayatina pada beberapa ayatku Allah, mendustakan pada Al-Quran. Ulaika demikian itu mereka, iku ashabun nari beberapa penghuni neraka. Khalidina orang-orang yang kekal, fiha di dalam neraka. Wa bi'sal masir dan sejelek-jeleknya tempat kembali adalah neraka.
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan pada ayat-ayatku Allah, mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, dan tidak mau beriman kepada Al-Quran, mereka akan menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka, kekal abadi selama-lamanya di dalam penderitaan. Wabi salmasir, dan sejelek-jeleknya tempat kembali adalah neraka. Namanya tempat kembali itu kembali untuk tinggal selamanya di situ. Tinggal selamanya kok di dalam neraka, berarti tinggal di dalam siksaan. Maka dikatakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ma asaba, tidak menimpa apa min musibatin musibah. Musibah itu segala sesuatu yang menimpa pada orang iman yang mana dia benci. Ma asabal mu'min mimma yakrahu fahuwal musibah. Segala sesuatu yang menimpa pada orang iman yang dia benci itu namanya musibah. Illa, kecuali biidnillahi, dengan izinnya Allah. Suatu musibah tidak akan menimpa pada orang iman kecuali dengan izinnya Allah. Berarti kalau ada orang iman yang tertimpa musibah, itu atas izin dan atas kehendaknya Allah. Allah punya tujuan tertentu menimpakan musibah pada orang iman. Waman, dan barang siapa yukmin yang beriman dia billahi kepada Allah, yahdi, maka akan menunjukkan siapa Allah qalbahu, pada hatinya orang. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan pada hatinya. Maksudnya ketika dia diuji oleh Allah dengan musibah, Allah akan memberi petunjuk kepadanya sehingga dia masih bisa mencikapi musibah tersebut dengan sikap yang benar, yaitu dia sabar dan ridho dan mencari pahala atas musibah yang dia alami. Dia tidak menggerutu, dia tidak ngersulo, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia ridho, dia sabar, dan dia mencari pahala atas musibah yang dia kerjakan. Adapun kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, kemudian tertimpa kejelekan, ya, bukan sabar yang dia kerjakan, bukan ridho yang dia kerjakan, dia akan menggerutu, dia akan marah-marah. Wallahu, adapun Allah bikulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, iku alimun, maha mengetahui. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Termasuk Allah tidak akan memberikan musibah melebihi dari kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ati'u, dan taatlah kalian Allah pada Allah. Wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasulah, pada utusan. Maksudnya utusannya Allah, maksudnya Nabi Muhammad. Taatlah kalian pada Allah, dan di sini sifatnya mutlak dan wajib menyembah kepada Allah. Dan taatlah kalian pada utusannya Allah, sifatnya mutlak, taat pada utusannya Allah kepada Nabi Muhammad, tapi tidak untuk menyembah Nabi Muhammad. Fa in tawallaitu, maka jika berpaling kalian tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, fa inna ma'ala rasulina, maka sesungguhnya berat atas utusan kami Allah, al-balaghu, menyampaikan, al-mubinu, yang jelas. Jika kalian berpaling tidak mau taat kepada Allah Rasul, ketahuilah sesungguhnya kewajiban utusan kami adalah menyampaikan yang jelas. Ayat ini tidak mansukh, ya, karena menjelaskan bahwa tugasnya Nabi itu bukan untuk menjadikan kamu iman, tapi tugasnya adalah menyampaikan. Karena yang memberi keimanan itu haknya Allah, bukan haknya utusan. Allahu, adapun Allah, iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa, kecuali huwa Allah. Allah itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wa 'alallahi, dan atas Allah, falyatawakkal, maka hendaklah berserah diri siapa al-mu'minuna, orang-orang iman. Hendaklah orang-orang iman berserah diri kepada Allah
Karena hanya Allah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau orang iman berserah diri kepada Allah, Allah yang memberikan pertolongan. Dan betul-betul pertolongannya Allah bisa menyelamatkan orang-orang iman. Kalau orang itu berserah dirinya kepada selain Allah, meminta pertolongannya kepada selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan selain Allah itu bukanlah Tuhan, tidak memiliki apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menghilangkan madharat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya dari beberapa istri kalian, wa auladikum, dan beberapa anak kalian, siapa aduwan musuh lakum bagi kalian. Fahdharu, maka takutlah kalian hum pada mereka, maksudnya berhati-hatilah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri kalian dan anak kalian ada musuh bagi kalian, maka takutlah kalian pada mereka, berhati-hatilah kalian kepada mereka. Ini nasihatnya Allah kepada orang-orang iman yang hijrah ke Madinah, meninggalkan anak dan istrinya di Mekah. Ya. Dinasihati oleh Allah bahwa sebagian dari istri dan anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Artinya, kalau kalian nuruti mereka, berat hati kepada mereka, kemudian tidak jadi hijrah, bisa mengakibatkan celaka pada kalian. Musuh dalam artian bisa mengakibatkan kalian celaka. Kalau kalian memberatkan istri dan anak kalian sehingga tidak mau hijrah, kalian akan celaka. Maka dari itu, kalian supaya berhati-hati terhadap mereka. Maksudnya jangan terpengaruh. Kalau mereka melarangmu untuk hijrah, ya, mencegahmu untuk hijrah, kamu jangan mau, kamu jangan terpengaruh. Tetaplah untuk hijrah. Wa in ta'fu, dan jika memaafkan kalian, memaafkan dengan hati, wa tasfahu, dan berpaling kalian, berpaling secara lahiriah, wa taghfiru, dan mengampuni kalian, ya, tidak menyiksa pada mereka, keluargamu yang merintangi kamu untuk hijrah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Jika kalian memaafkan perbuatan istri dan anak kalian yang merintangi kalian, memaafkan dengan hati, dan kalian berpaling maksudnya tidak memperdulikan, ya, istri dan anak kalian yang berusaha merintangi kalian, dan kalian mengampuni, maksudnya tidak menyiksa mereka. Wah, ini kamu ngerintangi saya terus dipukuli. Nah, tidak begitu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Innama amwalukum, sesungguhnya beberapa harta kalian, wa auladukum, dan beberapa anak kalian, iku fitnatun, cobaan. Sesungguhnya beberapa harta kalian dan anak kalian itu adalah cobaan. Ya, jangan sampai kalian gagal di dalam cobaannya Allah, lebih mengutamakan harta dan anak, mengesampingkan kepentingannya Allah. Itu jangan sampai terjadi. Wallahu, adapun Allah, indahu, di sisinya Allah, ajrun, pahala, azimun, yang besar. Ada pahala yang besar di sisinya Allah. Artinya ya, tetaplah kalian mengerjakan perintahnya Allah. Contohnya orang-orang iman di Mekah diperintah oleh Allah untuk hijrah, ya tetaplah hijrah. Jangan terpengaruh oleh harta dan anak kalian. Karena eman-eman dengan hartanya, usahanya di Mekah, ya, eman-eman cintanya pada anaknya di Mekah, sehingga kemudian hatinya berat untuk hijrah, tidak jadi hijrah. Jangan seperti itu. Harta bisa dicari, anak nanti bisa diramut. Ya, kerjakan perintahnya Allah untuk hijrah, tinggalkan harta kalian, tinggalkan anak kalian. Dengan kalian mau taat pada Allah dengan hijrah, kalian akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Fattaku, maka takutlah kalian Allah pada Allah,
ma apa-apa istata'tum yang mampu kalian. Wasma'u dan mendengarkanlah kalian. Wa ati'u dan taatlah kalian. Wa anfiku dan infaklah kalian. Khairan, yakun khairan. Yakun maka akan ada khairan kebaikan. Li anfusikum manfaat bagi kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah sakpol kemampuan kalian. Mendengarlah kalian pada Allah Rasul. Taatlah kalian pada Allah Rasul. Dan menginfakkanlah harta kalian dalam urusan sabilillah. Maka semua itu akan baik untuk diri kalian. Ya. Kalau diperintahkan untuk hijrah, ya taat saja. Nah, harta dan anaknya yang tidak mau hijrah, ya tinggalkan saja di Mekah. Jangan sampai kalian karena terlalu sayang pada harta dan anaknya, sehingga kemudian tidak mau mendengarkan dan tidak taat pada perintahnya Allah Rasul untuk hijrah. Waman dan barang siapa yuko yang dijaga dia, suha nafsihi pada pelitnya hatinya orang, ya, dia mau infak, dia mau zakat, pada sesungguhnya hatinya juga pelit, berat. Faulaika maka demikian itu mereka, mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang dijaga dari pelitnya hatinya, maksudnya dalam hati sebenarnya dia punya rasa pelit, eman-eman terhadap hartanya, sayang pada hartanya, tapi dia dijaga dari rasa pelitnya, sehingga bisa mengalahkan rasa pelitnya, sehingga dia mau zakat, mau infak, mau sedekah. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Tambahan keterangan sedikit bahwa ayat 16 ini, fattaqullaha mastata'tum, itu sebagai nasih dari surat Ali Imran ayat 103. Intuqaridu, jika menghutangi kalian Allah pada Allah, qardon pada hutangan hasanan yang baik, yudha'ifhu maka akan melipat gandakan siapa Allah hu pada qardon hasanan lakum untuk kalian. Wa yaghfir dan akan mengampuni siapa Allah lakum pada kalian. Jika kalian menghutangi pada Allah dengan hutang yang baik, ya, maksudnya mau infak, mau sedekah, maka Allah akan melipat gandakan hutang yang baik itu untuk kalian. Ya. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalian. Bahasanya Allah begitu mulia. Padahal Allah memerintahkan orang iman untuk menyodaqohkan hartanya itu yang memberi ya Allah. Allah perintah mereka untuk sedekah, manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Yang disedekahkan harta dari Allah, kalau mereka mau sedekah manfaatnya untuk mereka, tapi Allah membuat bahasa hutangilah Allah dengan hutang yang baik. Ya, seolah-olah Allah membutuhkan mereka untuk menghutangi Allah. Padahal sesungguhnya Allah memerintahkan mereka untuk mensedekahkan, menginfakkan harta mereka yang sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah. Sudah begitu, Allah menjanjikan akan melipatkan pahala infak dan sedekah mereka, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu adapun Allah syakurun, zat yang maha mensyukuri, yaitu membalas ketaatan mereka yang mau infak, mau sedekah, dengan dilipat gandakan pahalanya dan diampuni dosa-dosanya. Halimun, lagi maha bijaksana, tidak tergesa-gesa menyiksa kepada orang yang tidak taat. Seandainya ada orang yang tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak langsung disiksa oleh Allah, tapi diberi kesempatan untuk tobat sampai nanti dia mati atau sampai datangnya kiamat. Alimul ghaibi, zat yang mengetahui barang ghaib, wasyahadati dan barang yang tampak.
Al-Azizu, zat yang maha perkasa, maha menangan. Al-Hakim, lagi zat yang maha menghukumi. Allah itu zat yang mengetahui barang yang gaib dan barang yang tampak. Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha menghukumi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.